إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan kesempatan. Di antara kesempatannya adalah adanya hari-hari tertentu yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dalam syariatnya, sebagaimana disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari tertentu itu akan menjadikan besar amalan ibadah yang kita lakukan, berkali-kali lipat dibandingkan jikalau amalan itu dilakukan di hari-hari yang lain. Ini semua kaum muslimin adalah rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya sebagai hambanya. Karena Allah Maha tahu bahwa perbuatan manusia banyak dosanya dan banyak kemaksiatannya, sehingga butuh kita dengan waktu-waktu khusus, butuh kita dengan amalan-amalan khusus yang kita lakukan dan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Di antaranya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan beribadah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kami ingatkan kembali dengan hadis ini, mumpung masih ada waktu hari ini dan hari esok dan hari yang ke-10-nya, mumpung ada waktu, karena sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ma min ayyamin a'zamu 'indallah wal 'amalu salih fihin ahabilallah minal 'ashri Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hari-hari tersebut amalan jikalau kita melakukannya maka menjadi besar. Karena hari-hari itu adalah hari-hari yang paling agung, paling besar indallah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'amalu salih fihinna ahabilallah, serta amalan saleh yang dilakukan pada hari-hari itu paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah. Ini menggembirakan bagi kita, mendorong untuk kita beramal, beribadah sebanyak-banyaknya selama itu sesuai dengan syar'i. Maka Rasul menghasung kita untuk kita memperbanyak ibadah. Di antaranya beliau mengatakan fakthiru at-tahlil wa takbir wa tahmida. Karena itu perbanyaklah oleh kalian, perbanyak oleh kalian, akthiru, perbanyaklah oleh kalian ucapan tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, ucapan takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar, dan ucapan alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin, Nabi menghasung kita untuk mengisi waktu-waktu tersebut dengan amalan saleh
Di antaranya adalah al-adhkar, zikir, di mana amalan zikir ini amalan yang besar, mudah dilakukan dan pahalanya berkali-kali lipat. Di antara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, mengajarkannya, subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Mengucapkan zikir 4 ini, mengucapkan zikir ini 4 kali, maka pahalanya sangat besar. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, ucapan subhanallah wa bihamdih, sejumlah semua makhluknya Allah, sejumlah makhluknya Allah. Wa ridha nafsih, dan seberat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, sebesar ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mizanit wa zinati arsyihi, subhanallah wa bihamdih, seberat arsy-Nya Allah yang sangat berat. Wa midada kalimatihi, dan kalimat subhanallah bihamdih, sejumlah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang ringan, kalimat yang mudah kita ucapkan. Kalimat itu adalah kalimat subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Satu hari kita ucapkan 4 kali, dan itu adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari-hari yang mulia ini, kita sibukkan lisan kita dengan membaca tasbih, takbir, tahmid, mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah azim, atau mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir-zikir yang lainnya. Itu dianjurkan oleh Nabi karena amalan itu amalan yang paling mudah dan gampang untuk mengisi waktu-waktu yang besar ini. Hadis mereka disebutkan hadis yang lainnya. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu fihinna ahabba ilallah. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, mereka bertanya, wal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah? Qala wal jihad fi sabilillah, ya, tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali seorang yang berangkat medan perang kemudian dia meninggal dunia dan tidak membawa apapun. Hadirin melakukan hadis ini menyebutkan tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih Allah cintai. Sampai pun jihad fi sabilillah, amalan yang dilakukan oleh kita sepanjang kurun waktu tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, ini lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah. Kecuali seorang yang berangkat perang membawa harta benda, jiwa, raga, dan dia mati di medan laga, dia tidak kembali membawa apapun. Kesempatan bagi kita, kesempatan emas bagi kita untuk bisa beramal amalan yang nilainya lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka mari kita penuhi hari-hari kita dengan kita beribadah. Apa yang kita lakukan, sudah biasa lakukan, membaca Al-Quran, atau kita bertasbih, bertakbir, atau kita bersedekah, atau kita yang lainnya, lakukan itu selama itu syar'i. Itulah yang dimaukan dalam agama kita. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di antara contohnya yang harus kita perhatikan adalah salat. Ibtikaru fi salatil faraidi wal iktsaru fi nawafil fa innahu ahabul a'mal Allah jalla wa ala. Lu mengatakan hendaknya setiap kita memperhatikan salat-salat yang fardu, dilakukan ibtikar di awal waktu dengan bergasih-gasihkan dalam mendatanginya, memiliki nilai plus. Biasanya kita terlambat, kali ini kita pentingkan perkara salat. Begitu mendengarkan azan langsung bergegas berangkat. Pentingkan ibadah salat, karena salat ini sebesar-besar ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
sebesar-besar amalan yang Allah cintai adalah amalan salat. Salat yang fardu. Al-Imam bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasul, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Salat di awal waktunya. Lebih khusus kata beliau, di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, mari kita tunjukkan kesungguhan kita dengan mendatanginya lebih awal daripada hari-hari yang lainnya. Tsumma ayyu. Ibn Mas'ud lanjutkan, kemudian aku bertanya lagi, amalan apakah yang paling Allah cintai? Qala bir walidain, berbuat baik kepada orang tua. Tsumma ayyu. Kemudian Ibn Mas'ud bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah yang paling Allah cintai? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Maka ya kaum muslimin, ciri khas seorang mukmin adalah mementingkan ibadah salat. Al-ibtikar, bergasih-gasihkan dalam mendatanginya. Begitu mendengarkan adzan, langsung bergegas berangkat menuju ke masjid. Dikhususkan, diutamakan, tambah semangat di saat-saat hari-hari yang ditentukan dalam syariat. Sebagaimana 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa jami'an. Demikian pula dengan as-salawatun nafilah. Salatun nawafil, salat yang sunnah. Di antaranya salatul rawatib. Secara umum, Al-Syekh Ibnu Utsaimin membawakan hadis keutamaan ibadah salat. Alaika bikathrati salat, fa innaka lan tasjuda lillahi. Alaika bikathrati sujud, fa innaka lan tasjuda li sajdatan illa rafa'allahu biha darajah wa qut'anka biha khati'ah. Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda li sajdatan, karena sesungguhnya engkau tidaklah sujud kepada Allah satu kali sujud kecuali Allah akan angkat derajatmu satu derajat, dan Allah akan hapus darimu satu dosa. Yang dimaksudkan dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat. Karena yang dimaksudkan dalam sujud dalam hadis ini bukan hanya semata sujud, tetapi sujud yang dilakukan ketika kita melakukan ibadah salat, mencakup padanya salat yang fardu maupun salat-salat yang sunnah. Aksiru, perbanyaklah oleh kita semuanya, rahimani wa rahimakum jami'an, ibadah di waktu-waktu yang tertentu ini, karena kita akan beruntung barang siapa yang memanfaatkannya dengan baik. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau waktu-waktu yang dikhususkan dalam agama kita dan sudah ada berita dari Rasul, amalan dilakukan di waktu-waktu khusus seperti 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, paling dicintai Allah Azza wa Jalla dan paling besar, itu tidak memberikan kita semangat. Apalagi akan bisa memberikan semangat bagi kita. Kalau dari kemarin sebelum masuk Dzulhijjah dan sekarang ini sudah masuk Dzulhijjah, besok setelah keluar dari Dzulhijjah, sama saja, sungguh rugi kita. Alangkah ruginya kita kaum muslimin tidak bisa memanfaatkan waktu-waktu khusus yang dalam syariat kita disebutkan sebagai waktu-waktu yang terbaik untuk kita beramal saleh. Apalagi yang bisa membuat kita semangat, apalagi yang bisa mendorong kita untuk beribadah. Tidak ada di sana tujuan kita beribadah kecuali meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ar-ridha min Allah, mengharapkan as-sawab, pahala dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan al-jannah. Maka Allah memberikan waktu-waktu khusus. Jangan kita lewatkan waktu-waktu tersebut. Sungguh kita akan merugi, karena tidaklah pasti tahun depan kita meraihnya. Tidak ada orang satu di antara kita yang memastikan tahun depan masih bisa mendapatkan keutamaan hari-hari tertentu.
yang ditentukan dalam syariat. Maka berarti kaum muslimin, janganlah lewatkan hari-hari itu sia-sia. Kalau engkau seorang yang sibuk, sekali lagi, engkau pekerja, atau engkau orang yang beraktivitas yang banyak, maka engkau bisa melakukan ibadah, di mana Nabi memberitahukan kepada kita tentang zikir-zikir yang sangat banyak jumlahnya, yang bisa kita ulang-ulangi tanpa kita tahu berapa jumlahnya. Perbanyak istighfar, karena Nabi kita memperbanyak istighfar. Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru lahu, fa inni atubu ilallah fil yawm 100 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Bertaubat itu ibadah, beristighfar itu ibadah. Dan Nabi melakukannya. Aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam satu harinya 100 kali. Hadirin melakukan, Nabi kita adalah uswah bagi kita. Beliau mengatakan, ajibu lisanakum bidzikrillah, basahi lisan kalian dengan zikrullah. Jangan kering, jangan biarkan lisan kita kering tanpa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan banyak zikir. Kalau engkau hanya tahu itu terulang-ulang, tidak masalah. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, zikir itu ketika memang mutlak, tanpa adanya ketentuan sesuatu apapun, baik itu bilangan, tempat atau waktu, maka ucapkanlah zikir itu sebanyak-banyaknya, tanpa engkau tentukan bilangannya, tanpa engkau tentukan waktu dan tempatnya. Dan zikir yang paling mudah adalah subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua zikir ini adalah zikir yang paling Allah cintai. Kalimatani khafifatan lisan, taqilatan fil mizan, habibatan rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, namun timbangannya sangat berat ketika nanti di mizan. Bagaimana kalau dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah? Akan semakin berat timbangannya. Dua kalimat ini paling Allah cintai. Habibatan 'inda Rahman, kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Al-Imam Abu Dzar ketika beliau diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bihabil kalamilallah, maukah aku beritahukan kepadamu kalimat yang paling Allah cintai? Kalimat apa itu ya Rasulullah? Kalimat yang paling Allah cintai, kalimat apa itu ya Rasulullah? Maka semua mengatakan ahabul kalami ilallah, subhanallah wa bihamdih. Kalimat yang paling Allah cintai adalah kalimat subhanallah wa bihamdih. Maka mereka kaum muslim memanfaatkan sisa waktu yang ada, karena berbeda halnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Mudah-mudahan hal ini mengingatkan kita dengan dalil yang sudah sering disampaikan dalam banyak majelis ta'lim, dan kembali mengingatkan kembali kepada kita untuk mengisinya dengan amalan-amalan saleh. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan memudahkan kita untuk kita bisa mengisi hari-hari ini dengan amalan saleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.